Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ya, kembali lagi bersama kami Padepokan Sukmalono Channel, dan masih bersama saya Gunawan dan juga Om Wahyu Widogo. Dan kebetulan pada malam hari ini ada yang spesial karena kita kedatangan sedulur PSL dari mana, Mbak? Rumahku, aku dari Cimahi, aku Indah dari Cimahi. Namanya Mbak? Indah. Mbak Indah dari Cimahi. Aku berasal dari Cimahi, tapi aku punya rumah di Klaten. Jadi asli orang Klaten tapi Campuran. Oh, campuran. Iya. Blasteran kayaknya. Iya, blasteran. Ya, kali ini kita berada di sumber air Ngetuk, tepatnya di Desa Tajep, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul ya. Ya, sumber air ini konon katanya dulu adalah petilasan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Makanya kita datang ke sini untuk menguak sejarah lah. Kita akan melakukan mediumisasi untuk mengetahui kebenaran atau apa ya istilahnya, sejarah zaman dulu itu terbentuknya sumber ini seperti apa. Oke, langsung kita lihat singkat cerita tentang konon cerita warga sih sekitar sini gimana ya. Kalau untuk cerita warga sini Om ya kebetulan saya sendiri warga sekitar ya. Kebetulan saya sendiri warga sekitar. Menurut cerita rakyat itu dulu Sunan Kalijogo itu kan apa ya? Dia berkelana mungkin yang namanya dulu berkelana. Terus dia sampai di Desa Karangasem. Dia tuh konon katanya minta air minum kepada warga. Tapi warga tersebut tidak memberi air, atau mungkin mereka memang tidak mempunyai air untuk diminum. Terus ada kata-kata, katanya ada istilah lah. Kalau ya saya bicara bahasa Jawa ya. Nek wayah ketiga nggak iso cewok, nek wayah rendeng nggak iso ndodok. Itu nanti kita akan tanya sama yang ada di sini apa arti dari semua itu dan kebenaran dari sumber air ini seperti apa. Dan konon katanya dulu sumber air ini terbentuk dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang menancapkan sebuah kayu atau tongkat di sini, dan ketika ditarik kayunya timbullah sumber air. Sampai sekarang airnya tidak pernah surut. Walaupun kemarau panjang, air tetap mengalir. Begitu Om ceritanya. Kan menurut warga di sekitar sini kan bilangnya airnya itu mengandung mineral yang sangat iya. Dulu ya di sini sempat dari perusahaan air mineral yang ternama di Indonesia dulu katanya mau ambil air di sini, tapi tidak diizinkan oleh warga karena ini adalah situs bersejarah dari Kanjeng Sunan Kalijogo, jadi tidak bisa diganggu. Gitulah ceritanya Om. Oh iya, nanti coba kita telusuri kebenaran dari konon cerita warga tersebut melalui media sosial. Ya, ini sekarang kita sedang berada di lokasi Om ya. Lokasinya memang seperti ini. Mungkin sumbernya sudah tidak terlihat, tapi di bawah emang ya mungkin kita tidak bisa mengeksplor langsung ke bawah karena lokasinya sudah tertimbun tertutup oleh rumput-rumput atau banyak ilalang atau banyak daun-daun kering yang berjatuhan, kan nggak terlihat oleh kamera. Tapi ada sumbernya, ada. Terus sampai sekarang pun masih ada saluran airnya ya, masih dipakai untuk warga. Ya begitulah Om. Langsung lanjut aja kita ke penelusuran melalui mediumisasi saja. Ya, dan sekali lagi untuk tempat mediumisasi kami mohon maaf karena lokasinya di sini banyak rumput, banyak kayu kering, banyak terlalu curam. Tempatnya kan terlalu tinggi. Karena ya tempatnya berbahaya, nanti kita akan melakukan mediumisasi di bawah. Kita cari tempat lokasi yang memungkinkan lah. Ya, langsung saja kita ke bawah. Kita temui mediator kita. Enggak.
pripun? Ini jadi tak dereng ini. Iki niat kula tak kanca sowan mriki saking sepisan pengin silaturahmi. Nggih. Saking kalipun menawi angsal kula sak sedulur niki badhe mangertosi sekedhik sejarah niki. Ngetok mriki menawi angsal. Pripun? Nggih sejarah riyin kok panggonan iki kok saged wonten mata air niki. Menawi angsal monggo mangkriyas ingkang tujuane kangge pangertosan warga sekitar iki saking boten salah paham menawi angsal kula ingin mangertosi kajian tekan. Pripun? Oh, yen nuwun sewu sak dereng. Pripun napa? Kan konon ceritane menurut warga mriki kan sanjange riyen mriki ditancepi tongkat Kanjeng Sunan Kalijaga. Tongkat napa kayu. Oh naming kayu ditancepke terus ditutup medal niku mata air niku. Tapi niku harus saking Kanjeng Sunan Kalijaga mboten ya. Iku sebabe punapa Kanjeng Sunan kok terus minggah mriki kok terus nancep niku. Critane pripun iki? Lah kula anu napa? Dilite sinten Berdasarkan cerita dari Mboten eyang kita, Mbah memang Oh, sumber air Mbah. ini benar dulu adalah petilasan dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang menancapkan sebuah kayu di bebatuan di pegunungan sini. pripun? Mengampas saking pundi? Saking ler. Oh, saking anu nggih. Saking sepi. Pertama Kanjeng Sunan saking sepi niku. Terus lampah arah mriki. Ingin pripun? Oh, zaman biyen namung alas, terus alas Gumliwang. Oh, mboten warga. Lah sanjange kan Kanjeng Sunan kan napa nyuwun anu Nyuwun toya nyuwun kalih toya niku lho. warga sak ler mriku wonten leres napa mboten? Ngoten. Ora ngono-ngono berarti niku anu asline mboten. Kok terus enten unen-unen kan apa Ngoten. Nggih, ajeng nderek tanggal nggih niki kula rumiyin kan sanjane nek enten unen-unen ngeten nggih, tapi nggih niki namung berdasarkan cerita saking warga mriki nggih. Sanjange enten ukara nek ketiga mboten saged cewek, nek rendeng mboten saged nggih ndodok ngoten niku leres napa mboten terus artine niku napa ngoten. monggo. Oh, bener to. Oh, tapi anu nggih. Jenengan iki sak manggene mriki ket sak derenge Kanjeng Sunan rawuh mriki. Malah sak bibare Kanjeng Sunan mriki. Ngoten. Jadi memang jenengan ditugasi kan jaga niki. Ya. Dari Nah, kok ngeten ya anu Mbah. Simbah iki lho anu niku. ya dari cerita mediator kita bahwa cerita zaman dulu itu ada benarnya dan ada apa ya? Pokoknya ada yang benar, ada yang tidak benar, tapi kita masih akan mendalami lagi dari mediator kita. Ngeten ya kan kula kan
pas ajeng survei lokasi ini kan sempet ngobrol-ngobrol kali warga setempat iki kan sanjangan kok kan sering dong minggah tunggu kok kenapa sih menurut macan ngerti niku sinten ya anda sinten oh berarti kan dampingi jenengan jaga mriki berarti tugas jenengan namung jagi tapi rencana jenengan kapan sing saya kita ada terus nopo enten pesen nopo kagem warga sekitar iki nggih oh diresiki ngoten terus oh namung diresiki ya seumpami kados kula sak sedulur pengen napa tawasulan kirim donga ten niku saya mboten. Jadi memang jenengan pengen panggenan mriku dibikin kegiatan yang positif ya alhamdulillah. 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 Tapi pengennya kan ya bersih kan umpamanya kalau badhe kirim Al-Fatihah ngoten terus ditujak kita sini oh iya aku pengen dongake jenengan tapi namung kula jawab sampean pun ngerti soalnya kan kata jenengan kan kata sih kan boten apa reno yang dimangertosi iya kan boten apa-apa nggih iki kula nderek tetepangan mawon ya nggih kula saking diko kanjeng oh nggih tak sedulur selamat iki tepang niat kula kan nggih pengen napak tilas jejak leluhur ya iki tapi pengen ngerteni soalnya menurut kula keyakinan kula iki sejati itu nggak sakit wonten tanpa wonten para leluhur gitu ya tujuannya nih namun pengen mengerti sejarah leluhurku sing yen di ngoten ya soalnya ngeten kan kados yang lari-lari neng sing gak umuran kali kula pun kata kan sing mboten nyakas mengenai putri guru urip tak lafik diri enten pesen apa nggih nggih apa nyuwun apa pituture Pitutur kagem kula sarencang nyuwun pituture kepada kula lan sak rencang saged teguh rahi selamat nggih anggene gesang niki pripun kuncine pripun nggih napa meneh ya jadi mantep marang sing kuwasa kalau kali sering-sering nyuwun ngoten insyaallah. Dan apa pesan apa boleh? Monggo. Juga ngoten. Niki kula tak tanggal seketik niki. Niki kan nanggapi masalah gonjang-ganjing dari zaman niki. Iki asline niki napa ya niki teguran apa piye? Sopi jenengan paring pitutur. Nggih.
cahaya-cahaya. Terus namanya nggih sing wong pinter-pinter diikuti. Anu napa berarti zaman riyen iki daerah mriki dereng enten penduduk belas nggih. Dereng. Dereng enten berarti kan niku kan riyen Kanjeng Sunan niku ngancetaken niku ajeng nggih kudu napa pinten critane. Mula sing kula hirani nggih niku anu simbah. Terus sak kibare toya niku apa medal anu apa tongkate kayu ditanjepke terus medal sumber ini terus dimanfaatke kali sinten jenenge. Pertama ini zaman tinggi. Alhamdulillah kan ngantos sak seprene kan tuyulnya disinggi terus lagi menawi angsa kula badhe tangan yen secara gaib kan tanggungan mriku niku gitu kan saya jadi wajib nganti gede yang nenggur nggih panjenengan sing sak jenengan kangge lenggah niku oh jenengan sering nenggah niku lenggah berarti kan alam mereka nggih wonten watune gede terus enten mata air ngoten. Berarti nggih saged dimantake kados napa bangsa kok ibadah jenengan. Udah dengar. Lah sing sering mriku ados mriku ning bangsa jenengan. Kathah. Iya. Oh iya. Iya niku. Kula namung penasaran. Ya dan napa kira-kira cerita napa mulih sing nek saking ceritane warga mriki nek mriki niku wonten sing nanggon niku namine Kyai Sabdo Palon niku leres napa mboten Mas? sing niku kan ngrasani sak tanah Jawa niku. Nggih terus ora kerten mriki to. Tapi nggih leres nek pamane sering sok mampir mriki wonten mboten pengen ngertos mawon. Ya teng pundi-pundi nggih. Nggih. Kula dhewe nggih dereng ngertos ngapunten. Nggih. Monggo jenengan apa paringi Tangan pirsa kula kasih pirsa pripun.
tanah Jawa. Iya kan berarti kan nggih njagi sak tanah Jawa nggih. Nah iki Berarti kan nek menurut ceritanya warga itu bener, tapi warga itu mungkin dereng ngertos nek yang Sabdo Palon itu manggone sak tanah Jawa itu kan pundi-pundi saged manggon ngoten. Tapi nek menurut ceritanya warga kan ngertose sing manggon mriki niku nggih niku yang Sabdo Palon itu ngoten. Berarti kan kalih ngeluruske lajeng warga mriki lajeng do ngertos ngoten. saking pundi. Sinten niku? Kajeng iki kan langsung. Ini enten pesen apa mulai kagem. Oh iya. Ngerti kan? Salam. Jenenge bisa. Kali sinten gini ya? Saking Jawi. Kali sinten? Nggih ngapunten niki mriki mboten ajeng napa-napa, mboten ajeng ganggu nggih. Kula sak rencang mengajeng silaturahmi enten mriki kalih simbah, mengajeng tetepangan. Nggih, ngapunten nek menawi mboten enten perlu sanesipun nggih, kula aturi jenengan wangsul mawon. Jenengan mangkon nggih. Mangkon nggih. Kula dherekaken nggih. 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 Nggih, mangga. Mangga kula dherekaken. Mangga. Iki panjenengan pesen apa? Kula namung silaturahmi ten mriki. Mboten enten niat Allah ten mriki, namung pengen mangertosi sejarah mriki. Ngoten. Panjenengan asale saking pundi? Oh saking dhuwur. Oh sing teng sisih kilen. Niat kula mboten ganggu. Kula berpengen silaturahmi, pengen dolan. Enten pesen apa? Nang sampai nih. Enten pesen apa? Monggo nang sampai nih. Ya, ini salah satu dari kru kita ya. Ya, mungkin ada penunggulan yang masuk ke teman kita. Monggo yang pesen jenengan sampai. Sedang kita netralisir dulu. Wis kita mulai. Nggih pun cekap nggih. Matur suwun jenengan sampun kersa nyambangi mriki. Mungkin pun cekap kula pamitan terus wangsul nggih. Nuwun sewu nggih. Nggih. Napa mle?
nyimpen jenenge langsung mawon ya. Langsung ya. Nggih, monggo ya. Nggih, kula dherekke nggih. Pripun? Pripun? Yen sangu to. Tapi kayak langsung ya nggih. Ya. Nggih. Leh. Leh, bilangin. Oh, jangan mboten maem ya. Mulai. Nuwun sewu nggih. Nggih, monggo jenengan kula dherekaken langsung ya. Nggih, mengrahayu. Nggih, nggih, kula ketan. Pun niki pun ajeng cekat. Nuwun sewu nggih. Monggo rahayu. Nggih. Monggo. Nuwun sewu nggih. Punten. Lah, enten pesen apa? Berarti kados ngoten niku wae boten sae nggih. Nyuwun pituture kajeng kagem putu-putune. Nggih. 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 Hmm. Nggih. Nggih, insyaallah. Nyuwun. Nggih. Nggih. Jadi magasane tengah ati niki ambak. Nggih, matur suwun. Anu kula ngrumaosi kula niki tesih lare nen. Dadi nggih kedah kata-kata sinau melih ya. Napa enten pitutur melih mboten? Monggo. Nggih, monggo. Anu sinten? Nggih. Oh, nggih insyaallah. Nggih. Niku kula ngene sinau ya. Anu nggih. Nggih. Nyerah terus nih. Nggih. 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 Oh, ngoten. Nggih, matur suwun yang iki napa pesene jenengan kajenge kula nggih pembelajaran kan sak sedulur-sedulur nggih. Nggih, matur nuwun sampun kata maring pitutur. Napa enten pesen napa meneh?
sampun. Yen ngoten monggo matur suwun jenengan sampun kersa rawuh niki, sampun kersa tetepangan dumateng kula sak sedulur. Nggih, gandeng sampun cekap kula dherekaken jenengan kundur kene. Matur suwun nggih ya. Monggo Bapak. Assalamualaikum. Monggo. Ya, demikianlah tadi proses mediumisasi dari kami Padepokan Sukumolelono untuk menguak sejarah dari sumber air ngetuk yang berada di Desa Tancep, Kecamatan Ngawen Gunung Kidul ini. Untuk lebih jelasnya, mungkin Om Bayu atau Mas dari mediator mungkin bisa menceritakan dari mediator yang tadi melakukan perjalanan astra. Monggo diceritakan. Gak apa-apa kan tadi di sana tuh ngapain aja ya. Bisa diceritakan sedikit supaya teman-teman kita kan bisa tahu. Ambil santai. Intinya saya itu ya memang benar dari Sunan Kalijaga Ya. tapi menurut orang sini kan katanya tongkat itu cuma kayu sama konon ceritanya itu kan kata penduduk sini katanya Kanjeng minta minum nggak dikasih. Sebenarnya itu di sana itu nggak ada perkampungan kayak Masih hutan belantara kayak gitu. Untuk bulan ini semuanya masih kosong, belum ada penduduknya. Si rindang itu loh. Iya. Jadi zaman dulu masih hutan belantara. Iya. Kanjeng Sunan pas lewat sini. Nah, sehingga di sini kan kehausan itu tadi nancepin kayu itu tadi buat minum sama buat wudhu. Tempat sholatnya ya di sana tadi batu besar tadi tempat buat sholat sama buat istirahat Kanjeng Sunan. Terus apa lagi? Itu aja sih Mas. Terus kan di alamnya sana kan kalau di situ seperti apa? Kalau Untuk di sana, penerawangan Anda itu kalau di seperti sana apa? sih batu mata airnya itu besar, enggak cuma kecil kecil, tapi di sana itu besar, banyak batu-batunya gitu, batu besar kayak gitu. Terus di sana di alam sana dipakai untuk apa? Ya, Mata airnya. ya buat minum, buat mandi kayak gitu sih. Jadi memang kehidupan dari bangsa asal itu juga Ya, seperti manusia kehidupan biasa. manusia. Ada yang dipakai wudhu di situ juga kan banyak yang bagus di situ. Tapi juga banyak yang jelek-jelek. Ya sudah pasti kan setiap tempat itu kan pasti ada yang baik ada yang buruk. Itu. Ya kuncinya tinggal hati kita. Kalau hati kita bersih ya kita ketemunya sama yang baik-baik itu gitu dong. Ya, mungkin Om Wahyu mau ditambahkan lagi tadi yang pesan-pesan atau pitutur dari simbahnya tadi supaya kami dari teman-teman, dari sedulur semua, dari warga sekitar bisa lebih mendalami apa yang dilakukan oleh simbahnya tadi. Iya, ya kan tadi simbahnya tadi kan kebetulan nggak boleh disebutkan namanya, dia tidak berkenan, kami juga tidak berani. Terus tugasnya dari simbah tadi yang kita masukkan ke dalam mediator disuruh sama Kanjeng Sunan untuk menjaga mata air itu. Nah terus kan dia
Supra duduk di yang di batu besar. Batu besar tadi yang di atas itu. Kan ada kemarin kan sempat ada warga yang cerita ketemu harimau itu Iya, mana ada itu belum ada. Berarti itu yang ngasih Kanjeng Sunan suruh untuk menemani sama mengawal Simbah tadi ya. mengawal Simbah. Jadi banyak tadi fitur-fitur dari Simbah. Memang sekarang kan zamannya lagi gonjang ganjing gitu ya. Iya. Ya gonjang ganjing, jadi memang apa kuncinya kalau kita pengen selamat, apa, selamat teguh di tansah diberi keselamatan, teguh rahayu selamat kalau orang Jawa ya. Iya. Itu kan hatinya harus selalu ingat kepada yang di atas itu. Terus tadi sempat ada yang makhluk lain kan tadi dari luar yang Iya, masuk tadi ke masuk ke aman kita tadi ya. kan karena itu kan kebetulan tadi kan negatif gitu. Iya. Nah, karena saya dan Negro tadi kan kesini kan mantan, makanya nggak mau ribut-ribut, tak kasih bunga biar dia mau pergi kan, daripada kita ribut-ribut dikasih lah sekalinya kan ditegur sama Simbah Simbah. tadi. Kalau begitu kan nggak boleh, jadi Kita tetap harus menjauh yang buruk, mendekat lagi kepada Sang Pencipta. jadi kalau sebangsa makhluk astral yang minta-minta itu Nggak boleh nggak dikasih. boleh dikasih sebetulnya. Nanti jadi kebiasaan katanya Simbah tadi. Jadi kebiasaan dia mendatangi kita minta itu terus itu. Terus ada lagi tadi ya cuma itu pesannya kan hati kita harus selalu dekat sama yang di atas itu. Bagus ya. Terus masalah yang itu tadi loh yang sampai tempat tanya yang menurut warga Oh, yang chat apa yang Sabtu Palen. ini yang Sabdo Palen tadi. Kalau yang Sabdo Palen itu kan Penunggu ya tanah Semoro Jawa. Bumi kan itu kan Semar, yang Semar itu kan Semoro Bumi yang menguasai bumi Tanah Jawa khususnya. khusus tanah Jawa. Ya tidak hanya Di di sini, sini di semua tempat. semua tempat pasti beliau ada yang jaga tanah Jawa. Semoro Bumi, Semar kan Semoro Bumi. Itu yang tadi loh yang Oh, sampean tadi yang apa ya? katanya masyarakat ada kata-kata tentang nek ketiga nggak iso Jawa, nggak itu. endeng nggak iso ndodok. Itu sebenarnya kata-kata itu tidak ada ternyata. Menurut cerita dari Simbah, kata-kata itu tidak ada. Mungkin ya karena warga sekitar taunya dari mulut ke mulut, dari satu orang ke orang lain, mungkin kan sedikit tambah, sedikit lagi tambah, lama-lama jadi kata-kata seperti itu. Mungkin ya untuk bahasa Indonesianya ya artinya itu kalau musim kemarau kita nggak bisa jekok, tapi kalau kita musim penghujan kita mau jongkok pun nggak bisa karena banjir. Tapi kenyataannya seperti itu ya di desa ini. Tapi sampai ternyata sekarang pun terbukti. Tapi menurut cerita dari Simbah kata-kata itu tidak ada. Soalnya kan menurut penelusuran dari mediator ini tadi kan zaman Kanjeng Sunan pas dari kan sepi sana kan, jalan ke sini kan sini masih Nggak ada belantara apa-apa, nggak ada penduduk. jadi mungkin itu ada kisah lain mungkin Iya. beda zaman mungkin ada ya, mungkin dari Mbak apa Indah tamu mau dari mau memberi tanya-tanya. kritik dan saran atau mau tanya sama Mm-mm. mediator atau sama Mas Pandu, Yang silakan. mungkin mau ditanyakan silahkan Penasaran aja sih. ya. Si masnya selama di mediasi tuh masnya ngapain aja gitu di dalam itu? Ngapain aja Mas Adil Selama tadi mediasi. mediasi tadi itu masnya tuh di alam sana tuh ngapain? Mbaknya tuh pengen tahu. Ya lihat itu tadi Mbak, yang masuk ke dalam tubuh saya itu tadi Mbak, ngapain aja di sana. Sosoknya seperti apa? Jadi saya di sana itu ya lihat saya sendiri sama Mbak tadi, tapi duduk bersampingan gini, nggak di dalamnya tapi bersampingan, Itu sejajar lah. ya sejajar gitu. Tapi di sini tuh masih ada aktivitas kayak dulu-dulu gitu.
Tahu. zaman dulu aktivitas zaman Secara dulu. goib, maksudnya Secara goib. secara goib di sini tuh masih ada aktivitas apa? Masih mbak di atas sana. Tapi yang di atas sana itu seperti apa ya? Pasar kalau nggak salah. Pokoknya tempatnya ramai sekali di sini, di atas sana. Ada pasarnya. Cuma itu ada sih. Ya seperti diceritakan tadi, mungkin kalau wujud aslinya sekarang kan sumber airnya cuma kecil, tapi kalau dilihat secara goib kan sumber airnya besar, Mas. Ya, dan makhluk-makhluk yang berada di sana kan juga memanfaatkan mata air itu untuk mandi, untuk minum dan sebagainya lah. Seperti itu. Gitu. Kalau bahalanya sendang di sana. Kayak sendang besar. Iya, ada sendang dia macam. Ada lagi mau ditanyakan atau mau beri kritik dan saran? Kalau sendang itu mungkin kalau bahasa Indonesia tuh orang kebanyakan nggak tahu kali ya. Sendang. Kalau sendang itu mungkin danau gitu ya. Sendang Atau itu sumber mata semacam air gitu. ya sumber mata air, tapi kecil. ada apa ya, sejenis kolam lah. Kayak kolam Kolam renang. alami yang, Yang ada sumber ada airnya airnya. gitu. Kalau di sini sendang itu seperti itu. Kalau zaman dulu kan namanya sendang. Sekarang kan sering dipakai mandi. Ya kayak kolam renang. Kolam, tapi Tapi kolamnya ada alami. mata airnya. Ada mata airnya. Ya baik, saya rasa itu cukup pertanyaan dari saya. Barangkali masih ada Kritik atau penasaran mungkin apa? saran demi kemajuan dari Padepokan Suku Mulyono sendiri, atau mungkin untuk kemajuan konten kita kali ini, apalah kritik, saran atau apa, silakan. Kalau kritik sepertinya nggak ada sih mas. Cuman kalau saran sih, kalau biasanya tuh emang mediasinya tuh cuman satu narasumber gitu ya, atau gimana? Kalau itu Tergantung. mungkin tergantung soalnya kita kan biasanya kan cari penunggu suatu lokasi itu kan dicari yang paling tua, tapi nggak sembarangan juga, tapi kita cari juga yang Mungkin yang ngerti istilahnya gitu yang ya. ya paling mengerti lokasi itu seperti apa. Begini kan apa? Jadi kan sebelum kita mediumisasi kan kita izin dulu kan, ngelihat sana dulu. Jadi izin boleh enggak kan, kita bisa tanya-tanya, menghadirkan sosok dari sana, kita masukkan ke mediator ini. Jadi dipilih kan, jadi kita pilih yang benar-benar bisa bercerita. Ya tidak harus cari yang tua, soalnya kita kan melihat kita, kapasitas kita juga kira-kira mampu ndak gitu kan. Kita ngambil yang kira-kira bisa diajak komunikasi, bisa menceritakan tentang sejarah di sini. Gini om, saya kan sebagai orang awam yang beginian ya, sebagai orang awam tuh penasaran gitu, kalau kayak gitu dalam tanda kutip tuh maksudnya kayak jin gitu ya, itu tuh mereka tuh kayak bohong gitu gak sih? Ada bohong, ada cerita yang mereka buat lebih-lebihkan atau mereka kurangin gitu tuh mungkin ada nggak sih? Iya, ya Sama ada seperti itu kan. manusia. Hmm. Manusia kan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang berarti baik, ada yang berarti buruk. Begitu juga dengan mereka. Nanti kan ada jin yang muslim, ada yang non muslim. Jadi ya kayak kita cerita kan orang cerita itu kan pasti ada yang dilebih-lebihkan. Jadi jangan terus kita percaya 100% di situ. Kita cuma ambil positifnya aja gitu aja. Jangan, kalau percaya tetap sama yang di atas ya. Kalau jangan terus kita percaya gitu kan, soalnya ini kan juga dari bangsa jin. Gitu. Jadi ya berapa persennya aja yang diambil, yang sisi baiknya aja. Tidak harus kita terima semua untuk mempercaya itu semua. Itu mungkin ada lagi yang Mau Itu ditanyakan, saja mungkin dari saya. Mas Adit, ada yang mau ditambahkan? Ya benar. Dari Mas Wahyu mungkin? ya sudah. Ya. Demikianlah tadi proses mediumisasi dari sumber mata air Ngetuk sini. Mungkin acara ini cukup sekian sampai di sini. Apabila kami ada kesalahan dalam pembawaan ini, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa ya, komen, like, subscribe, dan kalau ada kritik dan saran bisa komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Ya, kita akhiri sampai di sini. Akhir kauli hada.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.